Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran bahasa Sunda untuk kelas 5 sekolah dasar atau kelas 5 madrasah ibtidaiyah. Halaman 16, bab yang pertama yaitu mesek teks eksposisi. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum Merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Pigawe iya soal-soal pikeun ngabuktikeun kamampu hidup dina nyangkem pangajaran. Artinya kerjakan soal-soal ini untuk membuktikan kemampuan kalian dalam menangkap pelajaran. Kita bahas bagian yang pertama, benar salah. Benar salah itu artinya benar dan salah. Petunjuknya checklist. Kolom B lamun pertelaan dianggap benar. Checklist kolom S lamun pertelaan dianggap salah. Arti petunjuk ini adalah centang kolom B kalau pernyataan dianggap benar, kemudian centang kolom S kalau pernyataan dianggap salah. Perhatikan yang pertama, pertelaan. Teks eksposisi eusina carita ngagunaan pengalaman diri sorangan. Jadi teks eksposisi eusina caritaan ngeunaan pengalaman diri sorangan. Kalau kita terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, teks eksposisi isinya cerita mengenai pengalaman diri sendiri. Jawabannya adalah salah. Maka kita centang bagian S. Kenapa salah? Karena karangan eksposisi itu menceritakan bagaimana karakteristik dan bagaimana proses suatu objek. Kemudian yang kedua, teks eksposisi kaasup kana karangan lancaran. Jadi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, teks eksposisi termasuk ke dalam karangan lancaran. Jawabannya adalah benar. Bahwa karangan yang termasuk ke dalam karangan lancaran itu adalah ada 4, yaitu narasi. Di sini lancaran itu ada narasi. Kemudian ada deskripsi. Ada eksposisi. Satu lagi ada argumentasi. Kemudian soal nomor 3. Teks eksposisi eusina fiksi lain fakta. Maka jawabannya untuk soal nomor 3 ini adalah salah. Teks eksposisi eusina fiksi lain fakta, maka jawabannya adalah salah. Bahwa eksposisi itu termasuk ke dalam non fiksi. Non fiksi itu artinya karangan anu eusina nyata atau fakta, artinya karangan yang isinya itu nyata atau juga fakta. Soal nomor 4. Proses ngeunaan hiji gerakan dina senam bisa diterangkan dina teks eksposisi. Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, proses mengenai suatu gerakan di dalam senam bisa diterangkan di dalam teks eksposisi. Maka jawabannya adalah benar atau B. Perhatikan pada definisi teks eksposisi. Teks eksposisi adalah karangan anu eusina ngajentrekeun kumaha karakteristikna jeung kumaha prosesna hiji objek. Maka artinya bahwa karangan eksposisi adalah karangan yang isinya menceritakan bagaimana karakteristik dan bagaimana proses suatu objek. Nomor 5. Ia kecap-kecap disusun secara alfabetis. Bala-bala, cireng, laksa, lotek, opak, ranggining.
Ini kata-kata disusun secara alfabetis, berarti bala-bala, berarti B, kemudian cireng dari C, laksa L, kemudian lotek L, selanjutnya opak dari O, ranginang dari R. Maka jawabannya untuk soal nomor 5 ini adalah benar. Selanjutnya soal nomor 6. Gedean sene kompor supaya gorengan teu kaberengseng. Artinya, perbesar api kompor supaya gorengan tidak cepat gosong. Maka jawabannya untuk soal nomor 6 ini adalah salah. Karena apabila kita gorengan tidak ingin cepat gosong, maka ini bukan di gedean tapi di kecilan atau istilahnya deletikan. Kemudian soal nomor 7. Seureum loba gunana diantaranya pikeun ubar. Artinya sirih banyak gunanya diantaranya untuk obat. Maka jawabannya untuk soal nomor 7 ini adalah benar. Bahwa sirih itu banyak gunanya. Jadi sirih itu bisa digunakan untuk obat. Bisa untuk sariawan, bisa untuk mimisan, dan lain-lain. Nomor 8. Sirih sok disebut ubar kampung. Artinya sirih suka disebut obat kampung. Jawabannya adalah benar. Bahwa pada teks sebelumnya disebutkan bahwa sirih ini termasuk obat kampung. Kenapa? Karena berasal dari pakampungan atau berasal dari perkampungan. Soal nomor 9. Lantaran rada hese meresihanana, bagian jero sapatu disikat ku sikat gigi urut. Artinya karena agak susah membersihkannya, bagian dalam sepatu disikat oleh sikat gigi yang bekas. Maka jawabannya nomor 9 ini adalah benar. Nomor 10. Calangapkeun heula sol sapatu sangkan gampang mersihan bagian jerona. Artinya jadi terbukakan bagian sol sapatu sangkan supaya mudah membersihkan bagiannya. Ini jawabannya adalah salah. Karena harusnya bukan bagian sol sapatu tapi bagian letah sapatu. Letah itu artinya bagian lidah sepatunya. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 halaman 16. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.